Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu untuk jemaat yang berada di online. Happy Sunday. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kami, untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini dan untuk melayani-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, Kau urapi kami, setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan jemaat yang belum hadir. Kiranya Kau tibakan di sini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pilih hati kami Tuhan. Kami ingin menjemah-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cinta segala
Kami ada di sini karena kami mengasihi Tuhan. Kami meninggalkan semua kesibukan kami di rumah karena kami tahu kami harus berkumpul. Kami harus melayani, memberi apa yang menjadi hati kami untuk Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami di pagi ini. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Olehnya kami hidup dalam perkataan, dan perkataan itu menjelma menjadi iman dan perbuatan kami. Tuhan, tolong kami, berbicaralah kepada kami di pagi ini. Kami sambut firman dengan sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau Bapak Ibu melihat judulnya saja ngeri-ngeri sedap ya. 8 orang di Bogor yang tidak masuk surga. Itu orang-orangnya siapa saja? Nah, ini kita bedah dia. Nah, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Yang pertama dikatakan ayat 8, tetapi orang-orang penakut. Nah, ini perlu kita belajar ini. Nah, jadi di sini kalau saudara lihat dari Wahyu 21 ayat 8, saudara akan temu ada 8 orang yang bakalan tidak masuk surga, begitu ya. Yang pertama, orang-orang penakut. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Ketiga adalah orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan pendusta. Ya kan? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam apa? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, tapi di pagi ini kita bahas satu aja dulu, orang-orang penakut. Apa yang dimaksud dengan orang-orang penakut? Apakah Anda takut kecoa? Lalu karena takut kecoa Anda tidak masuk surga? Seperti itukah takut yang dimaksud? Atau takut yang bagaimana ini? Nah, kita belajar dia pelan-pelan. Nah, saya sebut situ 8 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama adalah orang-orang penakut. Nah, siapa orang-orang itu? Nah, next, coba saudara lihat. Nah, ada beberapa sebelum saya bahas tentang orang-orang penakut ini, siapa penakut itu? Dan kita perlu kenal dulu. Saya meletakkan dasar lah, meletakkan pemahaman ini dulu. Nah, ada beberapa orang yang percaya bahwa pengkhotbah zaman modern seharusnya tidak berkhotbah tentang neraka. Ya. Tapi saya ingin Anda tahu semua, jemaat tahu bahwa selama itu ada di Alkitab, hal itu perlu diberitakan. Jadi neraka itu ada di Alkitab, ditulis dan dijelaskan di dalam Alkitab, berarti itu adalah hal penting yang perlu kita jelaskan dan kita beritakan. Faktanya,
Yesus berkhotbah lebih banyak tentang neraka daripada pengkhotbah manapun yang kita ketahui. Yesus ngomong tentang neraka paling banyak. Saya akan kasih tunjuk bukti-buktinya. Neraka, suatu tempat yang benar-benar ada, bukan sebuah ilusi atau fantasi, hayalan begitu. No, itu fakta, itu ada. Nah, melainkan suatu tempat yang real. Walaupun tidak ada yang tahu persis letak itu neraka, hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak, artinya tidak nyata atau khayalan belaka. Yesus ngomong tentang neraka, berarti neraka itu ada. Oke. Pelan-pelan. Next, coba. Dua bukti yang mendukung fakta adanya neraka. Yang pertama, Yesus berbicara dan mengajar tentang neraka. Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka ketimbang sorga atau kasih. Nah, yang itu. Lihat. 11 dari 12 kali kata Gehenna di dalam Alkitab, neraka itu. Gehenna itu bahasa Yunani ya. Diucapkan oleh Yesus dan dicatat dalam Perjanjian Baru. Jadi ada 12 kata Gehenna di Bible, di Perjanjian Baru. 11 di antaranya itu diucapkan dan diajarkan oleh Yesus. Berarti neraka itu penting untuk diberitakan dan diajarkan. Bahwa itu bukan ilusi, itu bukan hayalan, tapi itu fakta. Oke. Kristus berbicara lebih banyak tentang neraka, lebih dari semua tokoh lainnya di dalam Alkitab. Ini menunjukkan kepada kita betapa penting dan seriusnya hal tentang neraka. Oke. Wahyu 21 ayat 8, orang pertama yang disebut yang tidak bakalan masuk surga ini, yang dibilang tuh orang-orang penakut. Ini penakut yang dimaksud ini apa? Takut kecoa atau takut serangga? Yang dimaksudkan sebagai penakut ini siapa? Oke, next, lihat pelan-pelan. Hal kedua dari dua fakta yang membuktikan bahwa neraka itu ada, adanya kematian manusia menunjukkan bahwa neraka itu ada. Semua kita tarik nafas hari ini, kita hidup hari ini, tapi kita semua ada di dalam anugerah. Artinya saudara bernafas dalam anugerah. Tapi jangan salah, semua kita ini dalam antrian yang panjang. Tunggu giliran dipanggil. SK kematian belum datang ini. Jadi kalau saudara sudah punya SK, sudah diputuskan oleh Tuhan bahwa pulang. Nggak ada bilang, boleh nggak SK-nya ditunda? Loh, terus tunda. Orang belakang kamu mau duluan, belum tentu dia mau, bisa dimengerti, nggak bisa diganti. Nggak bisa. Makanya saya bilang, mari kita serius dengan Tuhan. Nah, pelan-pelan. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Nggak ada mati double-double, mati kedua nggak ada. Mati sekali saja. Begitu saya selesai. Setelah itu, Anda sudah tidak ingat kita lagi. Sesudah itu apa? Dihakimi. Jadi masing-masing kita ini termasuk saya, semua kita ini akan berhadapan dengan tahta penghakiman Tuhan. Mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan di planet bumi ini. Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi, ada 8 orang yang begitu jelas sekali ditulis. Pertama itu orang-orang penakut. Nah, dengar. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka,
Yesus tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tetapi air mata di matanya, karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi kalau saudara baca dari ayat-ayat yang diucapkan Yesus itu, dia ngomong itu dengan air mata. Dia pengen manusia datang kepada Allah Bapa. Makanya ketika dia ngomong tentang neraka, dia ngomong tentang kematian, dia ngomong tentang api dan belerang, dia ngomong tentang alam yang penuh dengan lautan api itu, dia bicara dengan air mata. Karena dia pengen manusia tidak boleh ada di situ. Karena itu bukan agenda dia. Agenda dia adalah menyampaikan pesan isi hati Tuhan untuk kasih pindah kamu dari kebodohan, pindah kepada kecerdasan Tuhan, pindah kepada hikmat, pindah kepada surga, kerajaan terang. Jadi saya sangat bersyukur Anda dan saya bukan lagi ada di dalam kerajaan kegelapan, tapi kita sudah ada di dalam kerajaan terang. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan terang adalah orang-orang yang memiliki keberanian spiritual di atas rata-rata. Seharusnya seperti itu. Orang yang menyebut dirinya orang beriman, orang percaya, harus punya keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mempercayai apa yang dikatakan, yang dijanjikan Tuhan. Kembali ke sini. Next, lihat pelan-pelan. Alasan orang tidak ingin pengkhotbah, pendeta atau gembala berkhotbah tentang neraka adalah karena neraka membuat mereka berpikir tentang kematian. Kenapa dunia sekarang terkesan alergi ketika kita bicara tentang neraka? Sementara Yesus yang adalah guru agung kita, juru selamat kita, bicara paling banyak tentang neraka. Bahkan lebih banyak dari sorga dan kasih. Dia ngomong tentang neraka paling banyak. Kalau Yesus ngomong tentang neraka banyak, apakah itu ilusi? No. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa, hey, you orang tidak boleh ke sana. Lihat pelan-pelan. Kita tidak suka memikirkan tentang kanker, tumor, penyakit jantung, ginjal. Tetapi itu fakta, betul? Kalau kita tidak berani bicara tentang kanker, penyakit jantung, ginjal, dan sebagainya, sakit penyakit, rumah sakit tidak perlu ada di bumi ini. Akan selalu ada rasa sakit di dalam bumi ini. Akan ada selalu rasa sakit. Semua penyakit-penyakit yang kita alami sekarang, itu sumbernya dari mana? Waktu manusia jatuh di dalam dosa. Ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, dosa menggerogoti kita, ambil bagian yang terang dari kita. Makanya Alkitab di dalam kitab Roma dikatakan ini, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan apa itu kemuliaan, itu bobot kualitas Tuhan. Kita kehilangan nilai Tuhan. Kita boleh ada di gereja, tapi pertanyaannya, apakah kita bakalan diselamatkan Pak Pendeta? Banyak orang ke gereja, tapi belum tentu mereka menikmati yang namanya keselamatan itu secara benar. Mungkin saja Anda ke gereja sebagai bentuk rutinitas, atau melayani karena ada schedule, atau karena datang, ya biar Pak Pendeta tahu saya datanglah, atau seperti itu. Atau karena kamu datang ke gereja karena kamu cinta Tuhan. Beda. Nah, selalu saya mengajarkan Bapak Ibu bahwa kalau saudara datang beribadah, datang dengan motivasi yang digerakkan oleh kasih, bukan karena tekanan. Sering saya kasih contoh,
saya bertanya kepada beberapa orang yang lagi gym, kenapa kamu rajin gym? Iya, kata dokter, jantung saya lemah, saya perlu gym, katanya. Berarti Anda gym pemicunya karena jantung lemah, betul? Alasannya jantung lemah. Sebut saja seperti itu. Seharusnya beda. Anda ke gym bukan pemicu jantung lemah. Anda ke gym karena Anda sayang tubuh Anda. Beda kan? Beda. Kalau ditanya, kenapa kamu masih merokok? Oh, supaya mempermudah pergaulan. Padahal kan pergaulan Anda tidak harus disertai dengan rokok, bukan? Anda bisa ajak temanmu, kita hang out yuk, kemana? Kita ngopi-ngopi bareng, kan asik. Tapi, gini, apa yang menggerakkan Anda sekarang? Apakah kasih Tuhan? Atau tekanan atau masalah? Tapi saya berharap semua kita yang datang ke gereja maupun yang sedang menyaksikan ibadah pagi ini, Anda digerakkan oleh kasih, bukan atas dasar tekanan. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan kasih, hasilnya selalu berbeda. Kembali ke sini, pelan-pelan Bapak Ibu. Kita tidak suka memikirkan kematian, tetapi itu terjadi. Anda tidak pikir, tapi kematian ada. Dan semua kita ada dalam antrian yang panjang. Jadi Yesus telah menyediakan cara agar kita bisa hidup kekal di sorga setelah kehidupan ini berakhir. Namun sayangnya ada 8 orang di Dover, New Hampshire yang mengabaikan dan menolak cara Yesus yang menyediakan itu. Kita beribadah di sini Bapak Ibu. Tapi bayangkan coba teman kerja Anda. Anda bekerja dengan orang yang sama di kiri kanan. Tapi Anda tidak pernah bicara tentang Yesus, sebut saja seperti itu. Bisa nggak saudara ngomong? Gitu. Sewaktu-waktu begitu ada chance atau ada kesempatan, ini kayaknya boleh juga nih ngomong tentang Yesus. Tapi dengar baik, sebelum Anda ngomong tentang Yesus, pastikan hidupmu berbicara lebih kencang dari perkataan. Jangan-jangan kamu ngomong tentang Yesus, dia balik menyerang kamu. Katanya bicara Yesus, tapi kelakuan tidak seperti yang Yesus ajarkan. Akhirnya jadi mental juga. Nah, makanya saya mau kasih tahu buat saudara, kamu di tempat kerja di mana saja, you harus jadi agennya Tuhan, agen perubahan. Itu penting. Oke, next pelan-pelan. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut. Nah, orang penakut ini diambil dari kata Yunani artinya deilos. Deilos. Nah, apa itu deilos? Deilos itu kata sifat deilos itu punya arti ini. Penakut, pengecut, pemalu, tidak berani. Takut untuk membuat keputusan independen. Independen itu berdiri sendiri. Gitu? Takut untuk mengambil tindakan independen. Ya, membuat keputusan dan mengambil tindakan. Ya. Tidak adanya kepercayaan. Jadi orang-orang yang model yang dimaksud deilos itu tadi yang dikatakan oleh Wahyu 21 ayat 8 itu adalah orang-orang yang seperti yang saya kisahkan di sini. Nah ini dengar baik, ini semua makna konsep pemikiran dari orang Yunani. Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Nah, deilos itu seperti ini, penakut, pengecut, pemalu, tidak berani, takut untuk membuat keputusan independen, takut untuk mengambil tindakan independen, tidak ada kepercayaan. Nah, semua yang saya sodorkan hari ini, coba kita lihat, kita ini yang mana? Jangan-jangan kita ada di gereja, tapi kita penakutnya level dewa. Nah, atau jangan-jangan membuat keputusan independen. Kita lebih apa? Lebih mengikuti arah kebanyakan orang. Yesus berkata bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit. Sedikit orang memilihnya. Tapi jalan menuju kepada kematian lebar dan luas. Dan banyak orang mengikutinya.
Anda yang putuskan. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Jadi kisahnya begini. Gideon, Hakim-Hakim Gideon, Tuhan pilih Gideon, you pilih orang-orang terbaik Israel, hadapi bangsa Midian. Gideon bawa kurang lebih 30.000 orang. Dalam perjalanan Tuhan bilang, Gideon itu terlalu banyak, kurangi. Gideon punya bahasa pertama begini, siapa yang takut dan gentar, mundur. Itu sebabnya Gideon menggunakan kata ini, enyahlah dari pegunungan Gilead. Jadi kalau kamu takut, itu kata yang dipakai oleh Gideon, enyahlah kamu. Itu kata seperti yang Yesus lakukan kepada iblis, enyahlah kamu pembuat kejahatan, enyahlah kamu hai iblis. Buat siapa? Para penakut. Bukan takut kecoa. Anda takut kecoa, tapi tetap masuk surga. Tapi takut yang saya maksud ini, takutnya beda. Kata Delos di sini mengacu pada keadaan makhluk yang tidak memiliki fokus khusus. Orang penakut itu sulit mengambil keputusan. Fokusnya bercabang-cabang. Contoh, Anda sudah komitmen nih, gue harus nyembah Tuhan hari ini. Tiba-tiba lewat ada film yang lebih bagus. Kayaknya hari Minggu depan aja deh. Gue fokus lagi di sini. Sudah yang baik. Oh, nggak gagal dalam fokus. Fokus. Ada saya kasih tahu. Yesus Kristus itu penuh kasih dan belas kasihan. Tapi jangan salah. Di dalam kasih ada disiplin ilahi. Contoh, kalau saya lihat anak saya lakukan kesalahan, tapi saya biarkan dia, apakah itu namanya kasih? Coba jawab saya. Bukan. Itu sama halnya dia bikin salah, tapi saya biarkan, itu namanya saya membiarkan dia. Kalau dia mau mati, mati, silakan. Tapi karena saya sayang dia, saya disiplin dia. Sini sayang, apa yang kamu lakukan itu keliru. Oke? Kamu tidak boleh pegang ini dulu. Papa disiplin kamu. Oke? Itu namanya saya sayang. Nah, banyak orang tua sayang anak dalam bentuk yang salah. Anak salah, dibiarin. Oh, saya tidak. Saya panggil sini. Yang kamu bikin tadi itu benar apa tidak? Nah, tujuannya apa? Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Tapi jangan salah. Di dalam kasih ada unsur disiplin. Bapak kita sering melakukan disiplin kepada Israel karena dia sayang. Next, lihat. Delos itu penakut itu. Pikiran yang mudah terintimidasi. Itu penakut. Orang yang mudah terintimidasi dan selalu takut membuat keputusan sendiri. Orang yang terus mencari kepastian atau mengamankan diri sendiri. Gitu. Yang penting untuk saya sendiri, nggak perlu orang lain. Yang penting saya aman. Penakut. Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, dengar baik, penuh dengan keberanian,
menghampiri tahta kasih karunia. Tujuannya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita perlu keberanian. Keberanian percaya, bukan penakut. Seperti tadi saya bilang, kalau saudara cuma takut serangga, takut ulat bulu, itu wajar manusia. Tapi kalau takut yang dimaksud ini adalah waktu kamu punya ketakutan untuk tidak bisa memilih kebenaran di atas kepentingan yang lain. Next, lihat. Ibrani 4 sudah jelas buat kita. Kita harus punya keberanian. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Yesus sudah mati, seharusnya kita punya keberanian untuk masuk dan menghadap Dia. Tapi berapa sering kita dapati kita masih penakut. Para penakut ialah mereka yang lebih takut akan penolakan. Kamu takut ditolak. Ancaman manusia daripada menghargai kesetiaan kepada Kristus, kebenaran firman-Nya. Jadi gini, kita lebih takut kepada penolakan dan ancaman manusia daripada menghargai kesetiaan kepada Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Gini, jangan sampai saudara berpikir ancaman manusia. Pak, nanti kalau ada yang cuma apa? Kita mundur, berarti kita masuk neraka dong. Kan mengalah itu indah, Pak. Bagaimana tuh Pak Pendeta? Nah, konteksnya beda, Bos. Jadi gini, kalau ada orang yang ajak kamu berantem, kamu menghina. No, itu bukan bagian saya. Thank you, saya tidak melayani kebodohan kamu. Kalau saya layani kebodohan kamu, saya juga sama-sama jadi orang bodoh. Itu bukan. Yang dimaksud ini apa? Kamu tidak berani ngomong yang benar. Makanya khotbah-khotbah begini gak ada yang mau dengar. Orang tuh suka dengar apa tuh? Kamu ke gereja diberkati. Kamu ke gereja nanti kamu begini. Kamu ke gereja karena kamu sudah diberkati. Jangan salah. Kita ke gereja karena kita telah diberkati. Bukan supaya diberkati. Karena telah diberkati makanya kita ke gereja. Di antara orang penakut ini ada orang-orang yang tadinya termasuk umat Allah, tetapi mereka berkompromi dan berhenti berperang sehingga tidak menang dalam kehidupan iman mereka. Ini para penakut berhenti berperang. Berperang dengan apa? Keinginan dagingnya. Kamu gak berani untuk memutuskan semua yang namanya egoisnya kamu. Kamu gak berani memutuskan untuk mengampuni. Itu penakut. Kamu tidak mengampuni, itu bukti kamu penakut. Kenapa kamu tidak mau mengampuni? Kenapa kamu masih membenci? Karena kamu penakut. Penakut untuk apa? Kamu ingin berkompromi dengan kebanyakan orang. Kita pengen kompromi dengan banyak orang. Pak Pendeta, jangan, di gereja jangan bicara ke neraka Pak Pendeta. Nanti jemaat pada takut mereka gak datang ke gereja lagi. Loh, coba gitu. Menjelang akhir zaman, banyak orang akan datang kepada gereja dan pendeta-pendeta yang hanya mengenakan daging. Bikin senang di kuping. Tuhan sayang. Betul, Tuhan sayang. Amin. Tuhan sayang. Tapi kalau mengajarkan tentang disiplin Tuhan terhadap dirimu dan menghabiskan dagingmu, artinya mengorbankan keinginan dagingmu, tidak semua orang suka. Ini saya bilang, keinginan dagingmu perlu mati. Kenapa kamu harus berhadapan dengan mezbah? Mezbah itu tempat di mana dagingmu mati. Egoisnya kamu, keinginan daging kamu, hidup dalam dosa, itu harus mati di mezbah. Jadi kita perlu mati di situ. Ingat baik saudaraku, berkompromi dan berhenti berperang, itu masalah bagi kita. Berperang yang dimaksud ini begini, bukan berlawanan fisik dengan fisik seperti saya datang pergi perang dengan suku lain begitu, no. Tapi perang dengan apa? Keinginan dagingmu, keangkuhan hidup, keinginan mata di dalam kita. Ini loh keinginan daging ini.
Itu yang perlu kita bunuh dia, kita perlu habisi dia, kita perlu menang dengan semua keinginan daging kita. Contoh, Daud tidak pergi berperang, pada itu musim untuk dia berperang. Karena dia tidak pergi berperang, yang terjadi apa? Dia jatuh dengan Batsyeba, dengan merekayasa pembunuhan terhadap suami dari Batsyeba. Lalu kemudian dia mengambil istri Uria itu, Batsyeba. Coba saudara lihat, kenapa? Karena dia tidak pergi berperang. Kalau saudara dan saya berhenti berperang dengan kehidupan dagingmu, kamu akan kehilangan yang namanya posisi di hadapan Tuhan. Kita akan terbuang begitu saja. Makanya di dalam Gideon itu dikatakan itu Hakim-Hakim pasal 7:3 tadi itu. Ayat 7, pasal 7 ayat 3. Nyala kamu dari pegunungan Gilead. Maksudnya gini, kalau kamu takut mundur. Dan kamu tidak akan terlibat di dalam peperangan. Orang penakut tidak akan terlibat dalam peperangan. Kalau mereka ikut dalam peperangan, mereka akan jadi beban bagi kita. Sebab yang berperang, mereka harus yang punya berani. Saudara mesti berani. Dengar, maksud berani ini bukan berani gini. Datang pegang ular. No, berani berhadapan berantem dengan orang. Bukan itu beraninya maksud saya. Berani itu gini, berani menyatakan kebenaran kepada orang bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tapi saya juga tidak mau mengajarkan saudara seperti ini. Saudara dengar lihat teman kerjamu, kayaknya dia nyolong bagian-bagian apa yang dipunyai pekerjaan, dia nyolong, dia bawa pulang. Kamu tuh, kamu tegur dia di situ, dia bisa jadi musuh bagi kamu. Berdoa sama Tuhan supaya pada waktunya ada waktu dan kesempatan, kairos, waktunya Tuhan melawat, Anda bisa bicara dengan dia pribadi, face to face. Itu saudara. Jangan langsung semprot orang begitu, saudara. Dia bisa sakit hati, dia bisa marah sama kamu. Tapi kalau yang Yesus ajarkan buat kita frontal, bos, to the point, mati-mati sekalian, gitu. Makanya saudara, hidup di dalam Tuhan itu, saudara mesti memilih kebenaran lebih dari yang semuanya. Oh, lihat. Next. Nah, Paulus berbicara, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Nah, perhatikan kata ini. Kata deilos itu yang di dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi, itu ada di dalam perjanjian baru itu cuma ada 3. Nah, yang 2-nya itu ada di Markus 4 ayat 40, Matius 8 ayat 26. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Oke. Yang kedua, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, Markus 4 ayat 40 dan Matius 8 ayat 26 itu situasi yang sama ketika murid-murid Yesus menghadapi yang namanya gelombang laut. Yesus posisinya lagi bobo nih, tidur nih. Lalu kemudian dikatakan, bangun Yesus, kita mau tenggelam. Makanya kalimat ini muncul, mengapa kamu begitu takut? Terjemahan lain bilang begini, mengapa kamu pengecut? Lalu kemudian kalau saudara baca dari Markus dan Matius, saudara ketemu, guru bangun, kita mau mati. Emangnya udah mati? Belum. Nah, jadi di dalam Wahyu 21 ayat 8, deilos itu menggambarkan kerangka pikiran yang tidak dapat diterima oleh Tuhan. Artinya begini, cara Anda dan saya berpikir dan bertindak dengan situasi di luar, itu gak masuk di logikanya Tuhan. Maksudnya, artinya gini, Markus 4 ayat 40, Matius 8 ayat 26, Tuhan dalam posisi tidur, gelombang datang, ombak, murid-murid pada takut. Makanya Yesus ngomong, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu deilos? Kamu seperti
Yesus saja kamu bisa meragukan percaya dan kehadiran Tuhan. Bisa dimengerti. Kamu satu perahu dengan Tuhan, tapi kamu bisa ragu tentang kemahakuasaan Tuhan. Kita satu perahu, kita satu gereja, kita terima firman yang sama. Dilayani sama pendeta yang sama. Duduk di kursi yang harganya sama. Tapi kita bisa bereaksi berbeda. Ada yang terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi ada yang, aduh berat hidup jadi Kristen. Coba saudara bisa mengerti. Makanya Yesus mempertanyakan mereka, mengapa kamu deilos? Kamu yang kurang percaya. Saudara baik, khotbah ini bukan cuma untuk Anda. Tapi khotbah ini dia datang untuk saya juga. Firman itu seperti pedang bermata dua. Membersihkan sisi kiri dan membersihkan sisi kanan. Membersihkan bagian depan, membersihkan bagian belakang. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, bukan cuma untuk jemaat, tapi ini juga untuk saya pribadi. Apakah ada level-level tertentu saya hidup dalam ketakutan dan penakut? Menggambarkan kerangka pikiran yang tidak dapat diterima oleh Tuhan. Itu makanya Tuhan tuh bingung dengan ini. Makanya Tuhan pakai kata deilos. Hei, saya bingung dengan kamu. Murid-murid saya bingung dengan kamu. Saya satu perahu sama kamu ini loh. Saya juga mengalami gelombang yang sama. Tapi kenapa kamu begitu takut? Itu saudara. Itu murid-murid satu perahu. Gelombang sama di perahu yang sama dikomandoi oleh satu orang Petrus sama. Tapi mereka bisa kehilangan percaya itu. Mereka kehilangan keberanian. Padahal Yesus di perahu yang sama. Next, saudaraku. Paulus berbicara jelas sekali. Bukan untuk menyukakan manusia. Dengar baik. Orang-orang penakut itu mereka menyukai pengakuan manusia. Dan mereka melupakan pengakuan Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita. Jadi Paulus kasih ingat semua pemberita firman, pendeta, gembala, siapa saja. Orang percaya di seluruh dunia. Paulus mengingatkan bahwa siapa yang dipercayakan Injil, kamu yang percaya kepada Injil Yesus Kristus, kamu percaya kepada kasih karunia Tuhan, kamu harus cari pengakuan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Makanya ketika Yesus berbicara keras, Alkitab menjelaskan kepada kita banyak murid yang mengundurkan diri dari dia. Kenapa? Karena perkataannya keras, mereka tidak sanggup menahannya. Injil yang benar adalah Injil yang datang merusak keinginan dagingmu dan memperkuat keinginan rohmu. Itu Injil yang benar. Para penakut ialah mereka yang lebih takut penolakan ancaman manusia daripada menghargai kesetiaan kepada Kristus dan kebenaran firman. Artinya gini, penakut mereka itu bukan cuma untuk kebenaran Allah, maksudnya berani menyatakan kebenaran Allah, tapi juga mereka menghirup pengakuan, mereka cari masa dengan apa? Mendukung kejahatan-kejahatan mereka. Kalau saudara belajar baik-baik, Pilatus waktu mengadili Yesus, Pilatus itu takut kepada masa. Makanya dia apa? Dia mengikuti apa kata masa. Padahal istrinya sudah kasih tahu, semalam aku bermimpi tentang Yesus ini.
Dalam mimpi itu aku sangat menderita. Itu baru mimpi, belum neraka loh. Itu baru mimpi, istrinya aja udah menderita. Itu baru mimpi. Kalau kenyataan lagi, itu Alkitab bilang ini, kita dimasukin ke belerang dan lautan api. Dan lautan api itu bukan karena gasnya Amerika, lalu kalau habis lalu mati, no. Menyala 24 jam selama-lamanya. Next dia. Mari kita cari pengakuan Tuhan. Delos artinya tidak berani bersaksi di tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, lifestyle saudara. Harus bicara lebih kencang. Delos takut kalau orang menyebut mereka mau fanatik. Kamu takut bicara Yesus, kenapa? Orang bilang terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Yesus berkorban, tidak ada yang binasa neraka jika mereka mau menerimanya. Artinya gini, Yesus berkorban tujuannya untuk mendapatkan saudara. Dan saudara, pertanyaan ini, Yesus sudah berkorban. Apa tanggapanmu? Pak Pendeta, Yesus sudah berkorban. Kenapa kita harus berkorban lagi? Kan dia domba Allah. Dikorbankan untuk keselamatan kita. Kenapa kita harus berkorban lagi? Seharusnya kan kita menikmati hahangi di dunia ini. Oh, jangan salah. Keselamatan Anda harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Takut yang dimaksudnya apa? Dengan rasa hormat. Bukan karena saudara sudah selamat, kalau saudara bilang nggak apa-apa. Kita judi aja nggak apa-apa. Narkoba aja nggak apa-apa. Kita udah diampuni kok. Ada kasih karunia Tuhan kok. Dengar baik. Kasih karunia itu gratis, free. Tapi tidak murahan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya mendatangkan keselamatan bagi kita. Dia korbankan dirinya untuk keselamatan kita. Nah, Matius 23 ayat 37 ini yang perlu kita bahas dia. Lihat. Berkali-kali aku rindu, kata Tuhan Yesus kepada Yerusalem orang Israel. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku sama seperti induk ayam, tapi kamu tidak berminat. Berulang-ulang pendeta khotbah tentang mari beribadah, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, tapi kamu gak datang-datang. Kamu seperti tutup kuping, gak ada pengaruh apa-apa. Kamu dengar kiri, kamu buang di kanan. Kamu dengar kanan, kamu buang ke kiri. Kita berpikir bahwa anugerah itu gratis dan kita tidak perlu mengerjakan sesuatu. Betul Bapak Ibu. Anda tidak menambahkan apapun terhadap keselamatan itu kasih. Tapi jangan salah. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut yang dimaksud di situ apa? Dengan hormat. Dikatakan, Yesus berkorban. Tidak ada binasa dan neraka jika mereka mau menerima. Dengar baik. Yesus sudah berkorban. Tapi kalau kamu tolak, kamu gak terima yang namanya surga. Yesus sudah mati buat kita. Tapi kalau kita tolak proses pembentukan ini, surga bukan bagian kita. Banyak orang merasa bahwa yang penting saya sudah selamat. Saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis, saya jadi orang Kristen, saya melayani Tuhan. Gak apa-apalah. Gak apa-apa, saya masih bisa. Gak apa-apa lah, hari Minggu masih bisa ke gereja, hari Senin masih bisa ke gereja. Gak apa-apa. Oke lah, saya hidup seperti orang-orang pada umumnya. Lalu kemudian kamu terlibat dengan teman-teman yang lain, kamu mulai tiba-tiba teman sodorkan ini, kamu melakukan ini, begitu. Kamu bilang, gak apa-apa. Nanti hari Minggu kita datang bikin pengakuan dosa, selesai lagi. Tuhan masih sayang kita kok. Dengar baik, anugerah bukan untuk dipermainkan. Kasih itu membalut. Kasih itu mengampuni. Tapi jangan salah. Di dalam kasih
ada disiplin Tuhan. Daud sudah mengampuni, Daud sudah diampuni, dan Daud telah diterima oleh Tuhan. Tapi Alkitab bilang ini, pedang tidak beranjak dari keturunannya sampai hari ini. Kenapa? Karena dia menghabisi nyawa dari suami orang. Makanya pedang berjalan terus mengikuti keturunannya sampai hari ini. Itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Tuhan sudah ampuni, sudah ampuni, sudah terima. Tapi jangan salah, proses itu berlangsung. Itu yang saya mau bilang. Mari jaga kita hidup sama-sama. Saya tidak lebih benar dari banyak orang. Tapi saya belajar tiap hari untuk membunuh keinginan daging saya. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta bisa bikin dosa? Sangat bisa. Saya bikin dosa pun jemaat tidak tahu. Saya nyuri pun saudara nggak tahu. Saya bikin hal bodoh dengan sosial media pun saudara tidak tahu. Bahkan saya di kamar mandi pun lagi berniat jahat buat seseorang, Anda tidak tahu. Tapi jangan keliru. Ada 7 mata roh yang akan mengawasi seluruh perjalanan hidup kita. Anda bisa jalan sama istrimu, jalan sama istri. Tapi begitu ada perempuan satu dia lewat, istrimu tak nggak tahu bahwa matamu sedang ke sana. Dia nggak tahu. Tapi jangan salah, Tuhan tahu. Tuhan itu bukan pendeta Sima tahu yang tidak tahu. Dia tahu. Dia tahu hatimu. Makanya saya mau bilang, saya menghormati dan respect sama orang-orang yang memberi waktu untuk melayani. Itu saja. Itu bukti bahwa kamu sayang Tuhan. Titik. Itu saja. Serius saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putra tunggal. Dia kasih untuk siapa? Sama kasih buat kita. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gini, orang penakut itu, dia gampang terintimidasi karena banyak pendapat orang. Tapi dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk berani mempercayai janji Tuhan. Dia terpengaruh dengan kebanyakan orang. Dia takut kalau orang yang banyak ini tinggalkan dia atau bilang fanatik. Dia takut apakah dia percaya opini banyak orang, sementara pendapat Tuhan dia hapus demi menyenangkan banyak orang. Nah, saya nggak begitu, bos. Saudara akan mengalami kesulitan. Saya lebih baik kehilangan hal-hal materi di bumi ini daripada saya kehilangan Tuhan yang saya layani. Kayak saya layani dia puluhan tahun. Cuma karena hal-hal materi, cuma karena pendapat orang-orang yang tidak jelas. Saya tidak mau, Bapak Ibu. Makanya mengikut Tuhan, dengar, jalan kepada kehidupan itu sempit. Tidak semua orang mau ke situ. Tapi jalan kepada kematian banyak orang pilih untuk itu. Kita tinggal di Amerika, Anda lebih tahu dari saya. Anda lebih lama tinggal di Amerika. Kumpul kebo, kawin cerai, itu hal biasa di Amerika. Orang pilih jalan yang lebar. Anda cuma sesaat, maaf, 5-6 menit. Anda senang selama di bumi ini, tapi Anda lupa bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Kita pikir kita masih hidup. Oh, nggak apa-apa, saya masih kuat, saya masih bisa kerja. Coba saudara lihat itu. Sorry teman-teman, Bapak Ibu, siapapun yang ada di sini, saya mau kasih tahu. Saya tidak akan kompromi dalam bentuk apapun. Soalnya kamu bisa nonton sendiri teman-temanmu seperti apa. Belum ada dalam pernikahan tapi bisa tidur gitu loh. Bersama dengan
laki-laki yang gak jelas, saudara. Kemarin saya baru dengar beberapa berita, saudara. Orang-orang di Spain, Spanyol itu usia 14 tahun, 13 tahun sudah berciuman. 5, 16 sampai 18 sudah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Jadi kesimpulannya anak-anak di usia 18 ini kemungkinan besar sekian berapa persen sudah tidak ada yang perawan. Orang-orang ditipu. Kalau kamu berhubungan seks, kamu baru pertama kali berhubungan seks, kayaknya kamu kurang mantap, kurang oke. Setan bikin rusak generasi seperti ini, saudara. Maaf, saya mesti kasih tahu. Anak saya bagian kesehatan militer. Dia baru 1 bulan di California. Udah ketemu 4 anak muda, masih gagah keren. 4 orang mau bunuh diri. Anda tahu kenapa orang pengen bunuh diri? Karena mereka nggak punya Yesus, itu saja. Yudas, dia bunuh diri karena dia abaikan apa yang disebut dengan peringatan Tuhan. Kita pikir kita hidup di dunia ini. Siapapun yang sedang menyaksikan ini online maupun di onsite, Bapak Ibu yang hadir dan duduk di sini. Kita bertanggung jawab buat orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mengajarkan yang benar. Coba saudara dengar baik. Saya sudah bilang saudaraku, khotbah kayak begini nggak laku, percayalah. Orang nggak mau dengar. Orang bilang, aduh ini bikin rusak daging saya. Ini bikin rusak kenyamanan saya. Saya kan seharusnya nyaman dengan perempuan ini, perempuan itu, perempuan sana, perempuan sini. Harusnya saya nyaman dengan narkoba. Ini pendeta bikin saya tidak nyaman. Dagingmu yang tidak nyaman. Tapi rohmu sedang berkata, ini pesan yang saya butuh untuk menyadarkan daging saya. Saudara, kamu boleh berjudi. Emangnya kamu berjudi menguntungkan pendeta? Kan tidak. Emang kamu berjudi, kamu kasih tahu pendeta? Kan tidak. Emang kamu pakai narkoba kasih tahu pendeta? Kan tidak. Tapi ketika kebenaran sampai kepada kamu, kamu akan merasa, aduh gue disinggung lagi. Semua kita diperhadapkan dengan situasi sulit hari-hari ini. Kamu tinggal pilih. Kamu penakut atau orang yang berani menyatakan yang benar, walaupun sahabat dekatmu mungkin gak suka sama kamu. Tapi dengar baik, kebenaran satu waktu dia akan muncul dan kamu akan sendiri malu kalau kamu tidak bela dia. Yesus berkata gini, kalau kamu tidak berani menyampaikan dan tidak berani menyatakan aku di depan orang, satu waktu aku tolak kamu di depan Bapa. Itu yang saya takut, Bapak Ibu. Makanya saya tidak terganggu dengan pendapat-pendapat orang. Saya tidak terganggu. Telinga saya tebal untuk pendapat orang. Justru saya sedang kejar keinginan Tuhan selama saya hidup di bumi ini. Saya kasih ingat anak laki-laki saya. Saya bilang, Nyong, kamu dengar. Kamu dengar anak. Kamu terpisah dari papa dan mama. Papa dan mama tidak bisa awasi kamu. Papa cuma kasih pesan, jaga dirimu baik-baik. Saya berdoa di sini, tapi saya tidak tahu dia lagi bikin apa di sana. Saya nggak tahu. Itu yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Hari ini, kalau kamu masih hidup, kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya bingung dengan orang-orang yang sering berkata begini. Saya tidak ke gereja, tapi saya tetap jadi orang baik di rumah. Hey, saya mau kasih tahu buat kamu. Kalau kamu masih terus seperti itu, kamu akan kehilangan yang namanya ini, sense of belonging itu, perasaan memiliki akan Tuhan. Kamu akan kehilangan itu. Kamu merasa itu biasa. Dengan baik, karakter itu dia berkumpul jadi satu. Dari apa? Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun.
Sekarang peperangan terbesar bukan lagi soal virus. Peperangan yang terbesar sekarang untuk semua gereja Tuhan, untuk semua orang percaya adalah kemalasan. Karena sudah nyaman di rumah. Sudah nyaman dengan online. Udah nyaman, banyak orang seperti itu. Akan lama-kelamaan itu akan membunuh kamu punya rasa akan Tuhan. Kiranya kebenaran ini saudara coba resapi dia baik-baik. Lalu mulai ukur. Ya Tuhan, saya mulai seperti apa sekarang? Saudara baik, penakut tidak ada masuk di sana. Hai orang-orang Dover, orang-orang Dover New Hampshire, ada 8 orang yang dari Dover yang bakalan gak masuk surga. Baru yang satu tadi kita tahu, orang-orang penakut. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari tim musik. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Ibrani, kitab Ibrani pasal 4. Kami memiliki keberanian oleh kasih karunia. Oleh darah-Mu kami memiliki keberanian untuk berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, untuk terus menjaga rasa hormat kami terhadap keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa semua jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami sadar betul bahwa kami melayani karena kami cinta akan Tuhan. Kami ke gereja, kami beribadah, kami melakukan ibadah maupun online maupun onsite. Kami cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah roh kemalasan di dalam setiap kami. Bahkan roh yang diliputi dengan ketakutan. Sehingga kami lupa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Bahkan kami tidak berani menyatakan Yesus kepada orang lain. Ampuni kami. Tuhan, kami sebagai orang-orang yang penakut, kami mau kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Kalau kami bersembunyi di berbagai alasan kami, Tuhan Yesus, maaf, ampuni kami Tuhan kalau kami bersembunyi di balik alasan demi alasan yang kami bangun hanya untuk menutupi kebodohan dan ketakutan kami. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, datanglah keselamatan-Mu di dalam kami. Datanglah dengan kekuatan-Mu dalam kami. Untuk kami hidup dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan kami. Tuhan, kami tinggal di Amerika. Kami tinggal di satu bangsa yang kadang kami melihat sendiri bahwa mereka sulit membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mereka hidup di dalam dosa dari waktu ke waktu. Tuhan tolong kami. Bahkan Tuhan Yesus, ada begitu banyak anak-anak muda memiliki keputusan untuk membunuh diri karena mereka tidak memiliki masa depan. Mereka tidak memiliki Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak takut menghadapi situasi dunia ini. Tuhan tolong berikan kami keberanian percaya untuk terus menyampaikan Yesus lewat kehidupan kami. Menyampaikan Yesus dengan pesan-pesan yang hidup. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Untuk semua jemaat Rock Dover dimanapun mereka berada dan menyaksikan ibadah ini. Tuhan tolong kami supaya kami tidak memiliki roh yang takut. Roh Kudus tolong kami. Kiranya kami terus berani mempercayai janji Tuhan. Berani mempercayai perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kiranya firman ini, kami sadar betul Tuhan, firman ini tidak mengenakan daging kami. Firman ini tidak mengenakan daging kami. Tuhan, kalau boleh pesan ini jangan ada di mimbar-mimbar gereja. Tapi hari ini Tuhan, Engkau berbicara tentang neraka lebih banyak dari pembicara di Alkitab manapun. Tuhan Yesus, tolong kami. Karena Engkau berbicara tentang hal ini dengan air mata. Karena Engkau pengen Yerusalem Israel datang dan bernaung dalam perlindungan keselamatan. Sama halnya Tuhan, Engkau pengen untuk gereja-Mu terus
ada di dalam agenda, ada di dalam kehidupanmu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami hidup menyenangkan Tuhan. Dan ajar kami untuk tidak takut menyampaikan pesan Injil kehidupan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mulai dari suami kami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang kami cintai. Tuhan kemudian melebar kepada teman-teman kami, teman-teman kerja. Kemudian melebar lagi kepada komunitas yang lebih luas. Kemudian melebar kepada satu bangsa. Bahkan kepada bangsa-bangsa di dunia. Tuhan tolong kami. Berikan kami hati yang berani untuk melihat dan memutuskan bukan atas dasar intimidasi, tapi atas dasar kami mengasihi Tuhan dan kami cinta akan kebenaran. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati dan urapi setiap pemberian kami. Kami mau memberi dalam sukacita Yesus. Dalam nama Yesus, kami mau memberi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Budela. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Sebelum kita pisah satu dengan yang lain, mari kita satu di dalam doa dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidup. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu menjadikan Tuhan berhasil adanya. Tuhan membuka langit dan menurunkan hujan pada musim dan waktunya. Tahun-tahun kekeringan sedang berlalu dari hidupmu dan datanglah tahun rahmat dan anugerah Allah. Diberkatilah keluar masukmu sejak hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keturunanmu, bahkan diberkatilah hasil panenmu. Disembuhkanlah setiap yang sakit, dipulihkanlah yang bermasalah. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini. Dan jadilah engkau orang-orang yang berani dalam iman, yang menyatakan kebenaran di atas kebenaran itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu termeterai dalam setiap kami. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.